Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaji kita subuh ini dasarnya surah Qaf. Surat yang ke-50, ayat 9 malih dan seterusnya. Halaman 519, surat Qaf, surat ke-50, ayat 19 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikha fis sur. Dzalika yaumul wa'id. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa shahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sampai di situ. Sekaitan dengan doa yang populer biasa kita dengar, bahkan di sebagian kita hafal, itu Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Kalau lengkapnya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Nah, untuk memahami itu kita dasarkan kepada surah yang tadi kita baca, surah Qaf. Waja'at, dan datanglah sakratul maut bil haqqi, dengan sebenar-benarnya. Dalika, itulah, ma kunta, yang kunta adalah engkau, minhu, daripadanya, tahid, lari, mengelak atau menghindar. Kita pahami itu dulu. Anan sakratul maut. Secara bahasa, sakrah itu menutup. Sakara menutup. Sehingga orang nama buat nama sukran atau sukara. Wa ma hum bisukara, tidaklah mereka itu mabuk, walakinna azab Allah syadid, tetapi azab Allah yang sangat dahsyat. Maka dikatakan orang yang sedang menghadapi kedahsyatan, tekanan, himpitan, kekuatan kematian dengan sakaratul maut, karena situasi ketika itu menutup, adalah tertutup baginya untuk peluang hidup. Akalnya tertutup, kemampuannya, kekuatannya, dayanya tidak lagi, sudah ditutup habis. Maka dia malahnya sakarat, sakaratul maut. Kalau jamaknya sakarat, sakrah, kedahsyatan
tekanan dan himpitan kekuatan kematian itu mengalahkan dan menguasai seseorang, menutup akal sehatnya, dan tidak ada celah peluang, tertutup baginya untuk hidup kembali. Seakan ketika itu nyalah diliputi, dikelilingi, tutup oleh kematian. Maka oleh sebab itu disebutkan oleh para ulama, itulah dia sakratul, seperti yang diungkap dalam kitab Fathul Qadir ya. Ada satu lagi namanya ghamaratil maut. Ghamarat. Dalam surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 93 tidak salah. 92 ya, ghamaratil maut. Itu beda lagi itu. Kalau sakaratul maut dialami oleh setiap manusia. Sakaratul maut yang paling berat dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia yang paling berat mengalami sakaratul maut. Sehingga istri beliau Aisyah, setelah beliau menghadapi proses sakaratul maut Rasulullah, beliau memandang betapapun ngerinya, dahsyatnya orang-orang mengalami sakaratul maut, bagi saya tidak enteng, karena saya sudah menyaksikan bagaimana hebat dan beratnya yang dialami oleh Rasulullah. Kenapa? Beliau manusia tertinggi. Tentu ujian beliau lebih hebatlah. Itulah yang beliau katakan kepada putri beliau Fatimah. Ketika putri beliau, ya abata, wahai ayahanda, betapa berat cobaannya yang kau alami. Bujukan beliau, wahai Fatimah, setelah ini bapakmu tidak akan mengalami itu lagi. Itulah puncak terakhir begitu. Tapi kalau gamarat, tidak semua. Gamarat itu kedahsyatan. Gamara ghain, mim dan ra, gamrah. Itu terpakai untuk orang yang tenggelam habis-habisan itu. Diliputi, dikelilingi, tiba orang tenggelam, cagui namanya. Dikatakan saat-saat kedatangan malakul maut dan pencabutan nyawa, bagi orang-orang yang tidak beriman atau kafir dan sejenisnya, mereka mengalami gamaratil maut, kedahsyatan luar biasa. Ketika ruh mereka dicabut, dihentakkan keluar, ketika naza' namanya. Di mana ketika itu mereka tidak mau keluar, takut keluar. Kenapa? Karena malaikat telah menggambarkan kalau setelah nyawa mereka dikeluarkan, dicabut, mereka akan menghadapi ini dan itu. Sehingga mereka takut sekali untuk keluar. Bertahanlah roh dalam. Itu yang diungkap dalam surah Al-An'am. Silakan cari bagi siapa yang Quran ada. Halaman 139 ayat 93. Halaman 139 ayat 93. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un wa man qala saunzilu misla ma anzalallah walau tara. Saya cukup tambah.
Walau tara, dan jikalau sekiranya tara, engkau lihat ya Muhammad, betapa dahsyat dan mengerikannya, menakutkan juga. Id ketika sewaktu az-zalimuna, orang-orang yang zalim itu, fi gamaratil maut, fi gamaratil maut, diterjemahkan siko dalam kesakitan sakratul maut. Wal malaikatu, dan para malaikat ketika itu, basitu aidihim, malaikat mengulurkan tangan mereka, dalam arti kata memukul dengan tangan mereka. Akhriju anfusakum, lepaskan, keluarkan anfusakum, nyawamu, al-yauma, pada saat ini, tujzauna, kamu akan dibalasi dengan azab yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haq, lantaran sebab karena kuntum adalah kamu mengucapkan atas Allah ghairil haq, yang tidak benar, an ayatihi, setentangan ayat-ayatnya, tastakbirun, dan kamu menyombongkan diri daripada ayat-ayatnya. Mari kita pahami sejenak tentang gamarat. Ayat itu kan diarahkan kepada Nabi Muhammad. Bunyinya lautara. Jadi tara itu kepada Nabi. Ta, jikalau sekiranya ta, engkau ya Muhammad, mulu-mulu ke beliau, ke Rasulullah. Kalau awak kini baca itu kawa arahnya. Jikalau engkau, awak, kita melihat dan diperlihatkan. Karena bagaimanapun kita berusaha untuk melihat peristiwa itu, tidak bisa. Karena peristiwa gaib. Malaikat yang datang banyak sekali, kedatangan malakul maut, dan bagaimana roh itu berteriak, menjerit-jerit, luar biasa, didengar oleh makhluk sekeliling. Kecuali yang tidak mendengar, jin dan manusia. Athqalain, sakalain itu kita, jin dan manusia. Kalau diperdengarkan, kalau diperlihatkan, tidak makan-makan gitulah. Tidak ada ambisi orang untuk 2024. Tidak ada lah. Rono dunia. Tidak percaya, tidak ada semangat, tidak ada ambisi, tidak ada persaingan, tidak ada perebutan. Karena setiap sebentar orang melihat, menyaksikan keluarganya, familinya, anaknya, ibunya, istri. Itu maka kalimatnya lau. Sekira jikalau tidak terjadi itu, kata-kata lau itu tidak terjadi. Tapi andai, jikalau, sekiranya, itulah lau. Di dalam Al-Quran banyak kata lau. Lau itu ada sekian makna. Kita ambil cek. Lau tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Kalau terjadi, tidak mampu kita. Imtinail jawab. Jadi jikalau sekiranya tara engkau melihat, ya Muhammad, Nabi Muhammad sendiri itu, atau siapapun engkaunya, id ketika zalim, saat ketika si zalim. Zalim isiko maknanya orang kafir, orang musyrik, para penentang, pengingkar, yang menolak ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri untuk menerimanya. Mulu-mulu ke situ. Tapi mencakup, meliputi siapa saja yang seperti itu. Perangainya, sikapnya, tingkahnya seperti itu. Namanya zalim. Fi ghamarat, fi, di dalam
gambarat suasana kedahsyatan luar biasa. Hanang gambarat seketik. Orang kalau tenggelam atau hanyut di danau atau di sungai, airnya deras, kapalnya kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Lama-lama, sesekali saya nampak kapalnya. Lama-lama, tidak bisa boleh. Hanyut di bawah arus atau tenggelam ke dalam. Bahasa awaknya cagui-cagui. Itu gamarah namanya itu. Dibawa kepada mati. Orang yang mengalami situasi itu, ketika orang zalim mengalami itu, di mana para malaikat sudah hadir, siapa para malaikat, kalau orang-orang zalim, malaikat azab. Kedatang malaikat kan dua versi. Jika yang akan wafat meninggal itu orang-orang baik-baik, orang saleh, yang datang malaikat rahmat. Tapi kalau yang akan meninggal itu seperti komode orangnya, zalim, kafirin, musyrikin, fasikin, mujrimin, sembarang lah. Itu malaikat yang datang dikatakan dengan malaikat azab, banyak sekali. Mereka membawa kapan, balsem, dan segala macamnya dari neraka. Malaikatnya datang itu kan ditugasi untuk mengurusi roh. Tidak malakul maut dah. Malakul maut tugasnya mencabut, mengeluarkan ruh. Kalau malaikat-malaikat yang lain mengurusi ruhnya. Kita yang ada situ mengurusi jasad. Jadi kapan malakul maut datang, atau bersiap-siaplah dua pasukan. Pasukan malaikat bersiap-siap menyambut ruh, dan kita yang manusia bersiap-siap mengurusi jasad. Dibagi dua. Nah melele kan awak malaikat tidak melele. Malaikat itu saya roh keluarnya langsung dibawa. Kalau awak berlenang-lenang putar-putar, pesong-pesong kan kemari. Bang kemari itu di awak ada malaikat. Kita manusia aku banyak siginya, banyak siginya, banyak pertimbangan. Itulah. Jadi ketika normalnya, ketika orang sedang terbaring, ada sekian banyak yang hadir. Ada sekian banyak yang hadir. Pasukan malaikat, manusia, dan menunggu kedatangan siapa? Si sopir nih kok. Malakul maut. Karena malakul maut itu datangnya pas, tidak cepat, tidak terundur, pas waktunya tiba. Apakah satu malaikat itu banyak? Ada urusan gitu. Apakah itu nama saja? Ada nama, sia saja malaikat yang ditugas Allah untuk mencabut nyawa, bernama malakul maut. Sama lah dengan kita. Sia saja yang bertugas menegakkan hukum, namanya polisi. Sia yang mencilok, namanya mamaliang. Sia saja nama ketubah, khatib. Nama, jadi ada yang mau itu nama, bukan satu. Bukan cik, nama. Sia saja yang ditugaskan Allah. Nah, itulah dah malakul maut. Ada juga yang memahami, ya satu, pemimpinnya, kepalanya. Karena semua nyawa-nyawa sudah ada di tangan malakul maut semua. Wallahu a'lam. Karena ulama-ulama yang mengatakan itu belum mati semua, belum ada yang mati. Ulama yang terkait itu mengecek ketika masih hidup. Ketika mati ulama itu mengecek. Maka hasil itu tetap gaib di kita. Kita hanya diberitahu malakul maut, qul yatawaffakum malakul maut alladhi
ukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Nah, kita tidak tahu. Cuma dalam kitab-kitab klasik, kitab-kitab lama, malakul maut itu populer dengan Israel. Populer namanya bukan dalam Quran, tapi dalam kitab-kitab lama. Termasuk rumah pun ada sekian kitab membahas itu, namanya populer Israel. Apakah itu namanya? Wallahu alam. Nama itu kan bisa saja dikasih orang nama. Nama kan dikasih di belakang. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan hanya nama. Asalkan jangan kita yakini saja. Sebab kitab-kitab lama itu pasti punya dasar. Dari mana mereka memberi nama? Populer Israel. Bolehkah kita menyampaikan Israel? Kalau bersuara siapa salah Israel kemana tu? Boleh. Tapi kalau ada bersuara, jangan siapa boleh. Datangnya ke Mekah. Dan nama itu jangan menjadi suatu hal yang menyebabkan kita persisi bertengkar berbeda paham. Karena kita tidak bisa buru-buru mencap ulama-ulama besar dulu kenapa mereka merisi nama Israel. Karena mereka kan berilmu, alim, faqih. Lalu ini baca salah malakul maut. Kalau ingin kita baca Israel, baca malakul maut. Nah, malakul maut datang. Ingat, malaikat-malaikatnya ini sudah bersiap-siap. Awak yang nak siap. Awak tidak mencari kan? Ruh ketika itu, ruh kau bergambar tafsiran surah Al-Mu'minun dalam kitab Adwa'ul Bayan oleh Asy-Syidqinti. Beliau memahami ketika saat itu dalam tafsir Al-Mu'minun, memang saat itu adalah ketika saat ruh sebenarnya takut untuk keluar. Ruh si zalim maksudnya kah? Ruh si zalim, si kafirin, si musyrikin, si mujrimin, baca salah in belakang salahnya, kecuali in wa ansi. Semuanya takut. Kenapa? Karena sebelum kedatangan malakul maut, malaikat-malaikatnya hadir tadi sudah membayangkan, menggambarkan apa yang akan dialami oleh si ruh. Mana mula jaga gamarat? Kapan gamarat terjadi? Ketika proses malakul maut sudah mulai menarik ruhnya, tidak mau keluar. Tidak mau keluar itu ketakutan luar biasa. Kan pernah kita gambarkan, jangankanlah ruh keluar di badan, dan mereka telah nampak dan dinampakkan apa yang akan dialami. Orang dibawa orang dari rumahnya keluar ke kantor polisi, tak tahu. Dia punya polisi ke rumahnya atau KPK lah. Kan tak bayang kalau mereka dibawa tu, tak mau keluar rumah. Bini yang nangis mah. Sebuah tak bayang dia. Inyo kepai ke kantor, pai kesinan. Tidak mau dia keluar. Aku pernah trauma dulu di kaca-kaca aparat di tahun 90-an sampai lari malam. Sebab ketika itu zamannya masih zaman itu di kaca polisi. Trauma. Dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Memang lari. Kenapa lari? Sebab ketika itu hukum di tangan penegak hukum. Tagak sehukum begitu kan? Kenapa? Letak bayang nih kita kalau kita dibawa, dielo ditarik, kamu apa ini? Kasinan. Nah sekarang si zalim kok ketika nyoka dicabut ruhnya, tak bayang nih. Kenapa tak bayang? Nyolah digambarkan kepadanya kamanya. Kepai. Dalam skemanya adil. Kalau orang beriman digambarkan kepadanya yang dialaminya, bahkan dikatakannya menuju rahmat Allah,
ila rahmatillah dalam Sahih Bukhari, menuju kepada rahmat Allah. Bahkan ada yang diundang keluar, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Apalagi proses pengeluaran ruhnya sangat lembut, wan nasyitatin nashta, demi malaikat-malaikat yang mengeluarkan roh seorang mukmin dengan sangat lembut dan hati-hati. Itu lagi kabar gembira, bisyarah namanya. Bisyarah, kabar gembira. Kebalikannya orang zalim tentu dikasih lo kabar mempertakutkan. Tidak mau keluar. Tidak mau. Atau makanya wal malaikatu basitu, sedangkan ketika itu para malaikat basitu kok menghamparkan, mengulurkan. Basitu para malaikat bukan satu, para malaikat basitu aidihim, telah mengulurkan tangan mereka. Dalam tafsirannya memukuli, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, surah Muhammad nanti. Para malaikat ketika itu telah memukuli wajah dan punggung mereka atau dubur mereka. Akhriju, keluarkan, lepaskan nyawamu. Yang dipukuli wajah-wajah mereka dan punggung atau dubur mereka. Tidak nampak doa anda, agar roh yang dalam keluar, menumpik keluar atau lepih keluar. Kalau itu dipercayai kawak, itu masalahnya. Dipertontonkan kepada kita keadaan situasi itu tidak mampu gitu, pingsan gitu. Padahal itu kenyataan begitu. Fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Surah Muhammad surah ke-47 ayat 28, ayat 27. Boleh dilihat, boleh tidak? Fa kaifa, bagaimanalah ketika itu nasib keadaan mereka. Itu ketika tawaffathumul malaikah, malaikat menwafatkan mereka dengan mencabut ruh mereka. Yadribuna, para malaikat itu memukuli wajah-wajah mereka dan adbar, belakang punggung mereka. Kenapa? Agar mereka melepaskan ruhnya, agar ruh keluar, nyawa keluar. Dipukuli oleh malaikat, ya, malaikat mengulurkan tangan. Dalam surat Al-An'am tadi malaikat mengulurkan tangan. Pakai tangan malaikat, ya. Bagaimana tangan malaikat? Ya, seperti tangan malaikat lah. Tak mungkin lo tangan Samuel seperti tangan gajah kan? Bantu tangan malaikat, ya mesti doa dulu, baru nampak malaikat tangan. Yang terbaik, yang gaib-gaib itu percaya, Sen. Jangan dikaji-kaji, jangan dianalisa, jangan dirasionalkan, itu yang terbaik, aman, Wak. Malaikat mengulurkan tangan mereka, memukuli wujuhahum, wajah dan punggung mereka. Sekali lagi ke persoalan gaib. Kita hadir di situ, ada di situ, di dekat itu, kan? Hadir di situ, di dekat itu, bahkan bisa jadi sedang mau uri-uri kaki, ngacang-ngacang tangan, mana di kepala, bagaimana? Usap-usap kepala. Ketika itu sedang berjuang. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika roh sudah sampai di siku, hulqum, halak. Di mana halak, Pak Mamat? Selamat siku ayo, halak hulqum. Ketika roh sudah sampai kepada hukum, pada hulqum. Falaula idza balagatil hulqum.
ketika roh sudah sampai ke siku. Wa antum hina idzin tanzurun, ketika itu kamu melihat orang yang mengalami proses kematian, melihatnya. Tapi kamu tidak dapat merasakannya, sebab roh sampai di siku, hulkum. Dan ketika itu sedang berjuang. Jika si zalimnya berteriak-teriak, meminta-minta, jangan dicabut. Bahkan jangan kasih zalim, orang mukmin pun minta supaya tunda. Laula akhartani ila ajalin qarib. Wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepadanya. Malaikat sudah ada, lebih dekat malaikat kepada awak, kepada si calon mati daripada awak. Aku suasana yang kita akan mengalami dan akan melalui. Kenapa kita sampai? Supaya ketika kita membaca doa Allahumma hawin alaina fi sutul maut, itu betul-betul membaca, bukan sekadar pengenak doa, bukan sekadar untuk mengamin-aminkan, tapi menyadari kita akan mengalami itu. Situasi begitu. Nah, kita balik kepada surah Al-An'am tadi supaya selesai cek-cek kaji. Tidak selesai kaji because yang tidak beresnya. Wal malaikatu basitu aidihim. Para malaikat mengulurkan tangan mereka dan yadribuna, memukuli wajah-wajah mereka dan punggung mereka agar lepas dan keluar rohnya. Karena roh sangat bertahan dalam, maka terjadi dalam nun naza'. Naza' itu nun zai'in naza'. Dan malaikat yang mencabut namanya nazi'. Wan nazi'ati garqa, nazi'at. Wan nazi'ati garqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa naza', sedahsyat-dahsyat, sekeras-kerasnya. Kenapa dicabut? Keras, lengket. Seketik ni. Naza' itu, naza'. Nun zai ain, naza'a. Yang dikatakan naza'a itu adalah sesuatu yang melekat menempel sehingga payah membuka menanggalkannya. Ya, lebih pernah memakan gulu-gulu hak dalam 3 tahun terletak. Yang pernah lah. Payah mengubah kulit. Lekik. Atau sesuatu yang terlalu dalam amat, sehingga perlu membangkit batang teradam mengeluarnya. Dia lekik atau dia jauh, perlu kekuatan menanggalkan, melepas. Namanya naza'. Tiba di kulit di naza'. Maka dikatakanlah begitu hebatnya ruh bertahan, nyawa bertahan di dalam ketakutan luar biasa, maka harus dicabut. Allah bersumpah demi malaikat itu. Kan juz amma, setelah amma yatasaalun, ayat yang setelahnya, surah yang setelahnya kan nazi'at. Wan nazi'ati gharqa, wan nashitati nashta, was sabihati sabha, dan seterusnya. Sumpah dengan malaikat penyebut jaban naza'. Ada selain naza' dalam Quran, naza'an, naza'na ma fi sudurihim. Itu naza' penyakit hati nan dalam tu payah menengganya, dengki. Allah yang mencabut berlepih. Dangki sakit hati menjajuk dandam kesumat sampai mati. Dia kira sekitar itu suatu malakik. Allah cabut.
naza'na ma fi sudurihim min gil. Kenapa laki dalam payah tengganya? Ini kalau bangi wak jangan sampai melaki bangi. Aduh Pak, sama-sama sewa kan? Bangi, sakit hati, dandam, jajok, dangki, jangan melaki mana lah payah menangganya. Kan Quran itu. Surah Al-A'raf nanti ketemu, tidak usah kita buka ayat 43 ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ayat yang menyalihkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sebelumnya itu naza'na. Kami cabut rasa sakit, dendam, kesumat, dengki. Permusuhan dicabut. Nah, kaji kita kan itu. Balik ke awal. Dicabut oleh malaikat. Karena nak mau keluar, dipukuli. Bagaimana bentuk pemukulannya? Banyak ragam pendapat. Banyak uraian yang disebutkan oleh para ulama-ulama kita. Nah, kita tidak akan baca itu. Cukuplah kita menggambarkan nyo dipukuli. Lepaskan, akhriju, keluarkan, lepaskan. Lepaskan roh. Nama yang kuat. Nama yang kuat. Sekuat-kuat manusia. Ingat, malakul maut itu pas waktunya. Tidak dondur. Laula akhartani ila ajalin qarib. Minta tunda sakit. Tidak bisa. Berarti la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Atau dibalik. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Walaupun sa'atan, saat itu sakijab, tidak bisa. Jadi bagaimanapun bertahan harus keluar pada waktunya. Karena kerja malakul maut itu banyak. Mencabut nyawa semua makhluk kerjanya. Lalu mencabut nyawa orang Israel, banyak kerjanya. Ini sekuat-kuat nyawa bertahan, harus keluar. Itulah yang mereka minta irji'uni. Kembalikan nyawa kembali. Aku sudah siap lah. Bekalku tidak ada. Sekarang baru aku yakin, sekarang baru aku percaya. Gitunya. Al-yawma. Sambungan ayat. Al-yawma, pada hari ini. Iko ulama banyak menyebutkan antara lain walaupun tidak semua. Ikolah gambaran azab kubur. Saat ini, hari ini. Tujzauna, kamu akan dibalasi dengan azab yang menghinakan sebelum terjadi azab yang sebenar-benar azab nanti di akhirat. Berarti ketika penjemputan nyawa itu sudah mulai proses yang mengalami azab yang menghinakan. Kata ulama-ulama yang memahami azab kubur, salah satu dalil adanya azab kubur itu. Sebagaimana Fir'aun juga dibilang begitu. Fir'aun, tidak usah kita balik ayatnya. An-naru yuraduna 'alaiha, neraka pagi sore dipertontonkan dan diperlihatkan kepada Fir'aun dan konco-konconya. Bayak Fir'aun masuk dulu, atau Fir'aun yang sabantalai tibu, atau yang sadang ado. Neraka dipertontonkan, diperlihatkan kepadanya pagi sore. Kemudian dikatakan kepada Fir'aun itu dalam Quran surah Ghafir, seperti ini, an-naru
yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah. Neraka pagi sore diperlihatkan kepadanya di kuburnya. Bahkan dia sudah dibawa main-main jalan-jalan pagi sore ke kubur, melihat tampaknya di neraka. Dan nanti juga di hari terjadinya kiamat, berarti azab itu sudah mulai di kubur. Surah Ghafir, surah ke-40 ayat 46. Kita tidak buka ayatnya, cuma itu sebagai dalil. Dengan begitu, semenjak roh mulai dicabut, orang zalim, orang kafirin, musyrikin, fasikin, mujrimin, segala macam sudah mulai merasakan azab. Di situ pentingnya kita berdoa, hawin alaina fi sakaratil maut. Ketika pencabutan nyawa dibilang ini azab, siksa ini yang menghinakan ini, itu kan lantaran kamu ngomong kalau bahasa sekarang seenak udelmu. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq. Kamu bicara atas nama Allah, bicara membawa hukum-hukum Allah berdasarkan perkara tidak benar. Sampai katakan Allah beranak, punya istri, Allah tidak kuasa. Sampai ayat-ayat Allah itu tidak beres, tidak cocok untuk di negeri awak, itu kalimat berbahayalah. Meragukan hukum Allah, berbahaya kalimatnya. Jadi bima kuntum, lantaran kamu dulu ketika hidup begitu jumawanya. Misalnya lantaran kamu praktisi, narasumber, pemikir, kan macam-macam kalau orang wawancara kan. Berapa sebagai pengamat, peneliti, pakar, tenaga ahli, bagaimana pandangan Pak tentang ini, tentang hukum-hukum ini? Oh, kita di negara kita ini bagaimana begini tidak bisa kita begini melaksanakan ini aturan-aturan syariat. Itu buat catat tu mah. Hebat ini mengecian tidak bisa hebat ni kan. Dicatat, siapa yang catat? Raqib. Nanti ketika nyawa dicabut bisa jadi bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq. Kuntum an ayati, kamu dulu sombong tentang ayat-ayat Tuhanmu, kamu sombong, menolak, mengingkari, menentang, tidak menerima. Berbahaya dua kalimat. Ketika pencabutan nyawa dan seterusnya. Kenapa kalau kita baca, ya kita kan dalam rangka memahami apa tentang ayat pertama ya. Ayat-ayat yang kita baca kemarin, kita kan baca Rabbana amanna faghfir lana dzunubana, kan itu katanya, kafir anna sayyi'ah. Nah, kita masuk itu. Setelah kita tergambar itu, baru kita Allahumma hawin. Anan hawin dalam waktu yang tempo singkat itu dari hawin itu agak dominik. Hawin. Orang menerjemahkan kan mudah kan, entengkan, ringankan. Ya kita pakai terjemahan itu kan, orang penerjemah kalah ahli di bidangnya kan. Tidak usah kita buat terjemah baru kita pakai situ. Penerjemah hawin. Mudahkan, gampangkan dalam menghadapi sakratul maut. Karena sakratul maut itu dialami oleh semua orang. Dalam syarahan Sahih Bukhari katakan, bahkan Nabi sendiri mengatakan ternyata sakratul maut itu memang ada. Lalu terkulai tangan beliau.
lepas siwak di tangan beliau di dada Aisyah. Ketika beliau menunjuk ke atas ila rafiqil a'la, menunjuk ke atas. Ambo kan beliau disuruh pilih. Nabi Muhammad salah satu rasul di antara sekian banyak rasul yang beliau disuruh pilih. Pilih kama? Lah kapai atau alun? Laka meninggal dunia atau alun? Ditawarkan kepada beliau. Ketika itu dalam hadis baca bunyinya, rafa'a yadahu, beliau mengangkat tangan, atau isba'ahu, beliau mengangkat jari, summa qala fi rafiqil a'la salatat, beliau kata ambo ingin jumpa ketemu dikumpulkan dengan ar-rafiqil a'la. Anan ar-rafiqil a'la ringkasnya adalah teman-teman yang tertinggi tempatnya di alam sana. Kumpulan para nabi-nabi dan rasul-rasul, orang salihin. Amo ingin berkumpul dengan mereka-mereka di alam sana. Ar-rafiqil a'la. Setelah beliau mengucapkan itu 3 kali, qada, beliau wafat. Kata Aisyah, mata baina haqinati wa daqinati. Beliau wafat di antara dagu dan tenggorokanku. Siko, saya nunjuk kata. Terkulai siwak di tangan beliau. Itu beliau disuruh pilih apakah beliau sudah siap pergi. Ketika itu beliau sebelumnya mengalami sakratul maut. Kalau ambo disuruh pilih, tidak siap bro. Balah siap. Pilihlah saya malaikat maut. Tidak siap. Kenapa tidak siap? Ya. Macamlah alasan kita tidak siap. Anak lum ketang kaji lah, rumah lum siap, menentu alun. Dosa banyak, amal tak bah? Dosa banyak, amal tak bara. Dunia masih taruh ya pak. Banyak alasan. Tapi malakul maut tanpa, walaupun untuk bersedekah kan, besar kan? La sadaqah fa'akun minasa. Kamu kalau sedekah sebentar tak ceritanya. Nah balik. Jadi ya Allah, hawin, mudahkan ini menghadapi, ringankan, entengkan menghadapi sakratul maut ini. Tidak ketika mati dia baca saat kini. Walaupun kekumpulan doa yang tidak tercantum dalam Quran setawa dan dalam hadis, cuma kau gabungan doa-doa disatukan oleh ulama menjadi 10 doa. Masing-masing kau ada dasarnya. Kan 10 doa apa? Allahumma innaka salamatan fid din. Masing-masingnya ada doa. Ada dalilnya. Doa yang dihimpun para ulama itu kalau berdasarkan dalil-dalil. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, keselamatan dalam beragama. Yang sesat, yang menyimpang. Kalau dalam doa sebenarnya Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah wa as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini. Fi dini, wa dunya ya. Kan minta. Ya Allah, selamatkan aku dalam agama. Afiat itu salamah. Jadi kalau Allahumma inna nas'aluka salamatan, ya Allah, kami memohon kepadamu selamat dalam agamamu. Jangan dalam agamaku akidah saja. Kepercayaan-kepercayaan tidak benar. Ibadah-ibadah yang tidak berdasar. Kebiasaan-kebiasaan yang bisa merusak amalan-amalan kita. Kan salamatan, selamat dalam agama. Terus ke bawah sampai al-hawin alaina. Dek titik tekan kaji kita pagi kita hawin, ya hawin tu kita jalankan hawin, mudahkan. Jadi gambaran kita begitu dahsyatnya tadi sakratul maut, sehingga datanglah sakratul maut wajah sakratul mauti bil haq, datanglah sakratul maut dengan hak, dengan sebenar-benarnya. Dan sebenar-benar datang dia. Yang selama ini kamu ingkari, kamu pungkiri, kamu tidak percayai.
sehingga kamu tidak siap untuk menempuhnya, datang dengan hak, dengan kebenaran dan sebenarnya datang dia, yang ketika itu kamu tidak bisa memungkiri lagi. Kan? Saktum lakak dalika ma kunta minhu tahid. Tahid itu mengelak, menghindar. Jadi bagaimanapun kita mengelak menghindar, kalau datang tidak bisa lah. Yudrikumul maut. Maut itu mendapatimu. Ainama kuntum, atau di mana saja kamu berada. Aina takunu, di mana saja kamu berada, kamu akan dijumpai dan akan didatang oleh kematian. Mengelaklah. Jadi garis bawah kaji pagi kini ko belum selesai, tapi kalau kita ada masih sempat waktu pertemuan kertangi, kita selesaikanlah doaan 10 dah. Kini kita awali dengan sakratul maut ko dasarnya. Sehingga harapan kita kalau kita berdoa, doa itu tidak terbawa diangok. Doa itu bukan hanya sekedar kancang-kancang balai itu sih. Allahumma inna salamatan fi dini wa fi tidak begitu saja, sudah sehingga terkesan kita murajaah doa namanya. Nama doa aku tidak murajaah, doa aku meminta, memohon, mengadu. Cik ko pagi ko hawin alaina fi sakaratil maut. Mudah-mudahan kita anu masuk satul maut tu besok boleh, sehingga kita bisa menamatkan doa. Amin. Sekianlah kaji kita sebab ini. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat, berfaedah untuk amba dan kita semua. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Di akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.